Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalika Zahra, kelas 4A dari SDN 198 Mekarjaya. Wali kelas saya adalah Ibu Nismarsi. Untuk asesmen karyaku kali ini bertemakan karet gelang. Ayo, siapa yang suka bermain karet gelang? Meskipun sekarang sudah jarang bermain karet gelang, tetapi bermain karet gelang tetap seru loh. Biasanya aku memanfaatkan karet gelang untuk dijadikan bermain lompat tali. Selain untuk bermain lompat tali, biasanya aku memanfaatkan karet gelang untuk membentuk suatu benda dengan bantuan jari tangan. Aku akan membuat bintang. Caranya, kita masukkan karet ke jari jempol dan telunjuk. Lalu, telunjuk tangan kanan kita masukkan lewat bawah, lalu ke atas, lalu kita tarik. Lalu kita masukkan jari kelingking. Nah, terus jari telunjuk tangan kanan kita masukkan ke karet bagian sini, lalu kita ke atas, lalu kita masukkan lagi ke sini, lalu kita tarik. Nah, setelah itu jari tengah kita masukkan ke karet bagian sini, lalu ke sini juga, lalu tarik. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, aku akan membuat balon udara. Caranya, kita masukkan karet ke jari jempol dan jari kelingking. Lalu jari telunjuk kita masukkan ke bawah, lalu ke atas, dan kita tarik. Lalu kita masukkan jari tengah. Lalu karet yang ada di bagian sini kita tarik dan masukkan ke jari kelingking. Sebaliknya, karet yang ada di bagian kelingking kita tarik dan masukkan ke jari jempol. Lalu kita masukkan jari telunjuk dan kita melepas jari jempol dan kelingking. Dan kita masukkan semua jari ke sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Mengepang karet dengan jempol kaki adalah hal yang paling aku suka. Caranya, kita ambil karet, lalu kita masukkan jadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke jempol kaki. Lalu kita masukkan lagi karet. Lalu karet yang ada di bawah kita tarik ke atas. Kalian juga harus melakukannya secara terus-menerus, seperti ini. Nah, setelah selesai, hasilnya jadi seperti ini. Sebagian besar karet gelang dibuat dari karet alami yang merupakan hasil pengolahan lateks dari pohon karet. Pohon karet sendiri biasanya tumbuh di daerah dataran rendah. Cara memproduksi karet gelang. Karet mentah diolah dan dipadatkan menjadi kubus karet. Lalu kubus karet dipotong kecil-kecil agar mudah diproses. Lalu karet akan dipanaskan dan diberi pewarna. Setelah warna tercampur, karet akan dibentuk pipih. Lalu karet akan dimasukkan ke dalam mesin cup yang berbentuk bulat seperti pipa. Kemudian karet akan dimasukkan ke dalam oven agar lebih kuat dan elastis. Kemudian karet akan dipisahkan dari pipa dan dicuci. Setelah dingin, karet akan dipotong dengan menggunakan mesin khusus. Orang yang memiliki usaha tersebut bertindak sebagai produsen. Karet gelang biasanya didistribusikan ke seluruh Indonesia seperti pasar modern, pasar tradisional, toko plastik, toko aksesoris, bahkan diekspor ke luar negeri. Toko-toko dan pasar bertindak sebagai distributor. Penjual nasi atau makanan biasanya menggunakan karet gelang untuk mengikat bungkus nasi atau makanan lainnya dan untuk membedakan tingkat kepedasannya. Para
pedagang di pasar biasanya menggunakan karet gelang untuk mengikat uang agar tidak berantakan atau berceceran. Sedangkan anak-anak sekolah zaman dulu biasanya menggunakan karet gelang untuk menggantikan penghapus tulisan pensil dengan cara melilitkan karet di ujung pensil seperti ini. Nah, ini. Sedangkan anak-anak zaman sekarang menggunakan karet gelang untuk bermain lompat tali. Dan untuk bermain lompat tali, talinya seperti ini. Daerah penghasil karet terbesar di Indonesia, salah satunya ada di Pulau Sumatera. Karet sendiri memiliki bentuk yang elastis. Karet dapat berubah bentuk karena ada gaya. Dan karet pun dapat berubah kembali ke bentuk semulanya. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika karet ini ditarik ke atas, lalu lepaskan. Karet ini akan bergerak atau berpindah tempat. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketika karetnya digelindingkan lalu kita tangkap, maka karet yang tadinya bergerak akan diam. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya, saat karet pada awalnya karet ini berbentuk bulat, tetapi ketika kita menarik ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas, maka akan menghasilkan bentuk yang kita inginkan. Gaya dapat memengaruhi perubahan gerak benda. Contohnya, ketika kita menarik karet gelang ke atas, maka karet gelang ini akan bergerak ke atas. Begitupun sebaliknya, ketika kita menarik karet ke bawah, maka karet akan bergerak ke bawah. Karet sendiri dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurainya. Dibutuhkan waktu 50-80 tahun agar limbah karet bisa terurai. Jika kita mempunyai karet bekas mengikat bungkus makanan, lebih baik dikumpulkan. Jangan dibuang di mana saja ya. Jika sudah terkumpul banyak, kita dapat memanfaatkannya untuk bermain lompat tali dan menghias pot. Ayo, siapa yang suka buang karet gelang sembarangan? Mulai dari sekarang kalian jangan buang karet sembarangan lagi ya. Yuk kita berkreasi dengan karet gelang. Saya akan menghias pot bunga. Bahan yang saya butuhkan adalah pot bunga warna putih polos, ada karet gelang, dan ada ikat rambut untuk aksesorisnya. Pertama, kita masukkan karet gelang ke pot.
Nah, setelah setengahnya sudah ditutupi oleh karet gelang, nah sekarang kita akan masukkan ikat rambutnya untuk aksesorisnya. Nah, setelah dipasangkan ikat rambut, nah sekarang kita akan pakaikan lagi karet gelangnya. Gunakan karet gelang secukupnya ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini.